Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bisa didengar suaranya ya? Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Terkhusus di sini adalah nikmat diberi kesempatan untuk berkumpul ketika banyak orang barangkali mereka tersibukkan untuk persiapan mudik atau mungkin dia tersibukkan untuk mempersiapkan kedatangan keluarganya yang hendak mudik dan lain sebagainya, atau bahkan ada yang tetap sibuk dengan amalan-amalan di bulan Ramadan karena ini belum habis bulan Ramadannya. Maka dari itu di antara cara kita memanfaatkan bulan Ramadan adalah dengan mengkaji Al-Qur'an, dan juga mempelajarinya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan jadikan sebagai apa ya namanya, closing ya, sebagai penutupan bagi kajian-kajian kita tentang tafsir ijmali atau tafsir global yang kita sudah jalani selama 1 bulan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, dan tidak terasa ternyata ini sudah masuk kepada juz 29, dan khusus untuk hari ini insya Allah kita akan rapel dengan juz 30. Barangkali besok ada yang ingin persiapan lebaran, ada yang ingin persiapan menyambut keluarganya dan lain sebagainya. Insya Allah ini kita akan jadikan pertemuan yang terakhir, dan semoga antum sekalian bisa bersabar untuk mengikutinya. Nah, ini adalah tafsir dari juz yang ke-29, ya, yang mana kalau di antara kaum muslimin kebanyakan mereka itu hafal juz 20, juz 30, maka insya Allah juz berikutnya mereka hafal adalah juz 29. Juz 29 di sini memiliki 11 surat ya. Di antaranya adalah surat Al-Mulk, surat Al-Qalam, surat Al-Haqqah, surat Al-Ma'arij, Nuh, Al-Jin, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Muzammil, Al-Muddathir, Al-Qiyamah, Al-Insan, dan diakhiri dengan namanya surat Al-Mursalat. Untuk juz 29 ini, ke-11 suratnya semuanya adalah Makkiyah, yang mana banyak sekali berisikan tentang hari kiamat dan berbagai kengerian atau ya, kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan berbagai ciptaannya seperti pena, ya, kolam atau hari kiamat dan para malaikat sebagaimana dalam surat Al-Mursalat. Pada bagian awal daripada surat ini, atau pada bagian awal daripada juz ini, yaitu pada surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya semua kerajaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tabaraka alladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Kemudian Allah juga menyebutkan berbagai ciptaannya dan juga kudrahnya di dalam mengurus semua urusan manusia. Yang mana Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Apa tujuannya? Yaitu untuk menguji manusia siapa yang paling baik amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, untuk menguji manusia siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam, ya, surat Al-Qalam atau surat pena. Allah bersumpah dengan pena dan juga tulisan, nun wal qalami wa ma yasturun, ya. Kemudian di dalam surat Al-Qalam Allah juga menyebutkan bahwasanya ma anta, ya, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta gimana? Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta, ya, surat nun wal qalami wa ma yasturun. Lupa saya. Astagfirullah, ya. Surat Al-Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika yujib. Astagfirullah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Pertama Allah Subhanahu wa taala memulainya dengan bersumpah kepada qalam dan juga tulisan. Kemudian ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah nabi itu terhadap nikmat-nikmat Allah adalah orang-orang yang gila. Sedangkan yang benar adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Nabi yang Allah beri nikmat berupa kenabian dan juga kerasulan. Kemudian juga di sini dijelaskan bahwasanya, ya, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya beliau itu adalah orang yang berada
ada di atas akhlak yang termulia. Bahkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Inna khuluquhu al-Qur'an." Bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Al-Qur'an, dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an dalam firman Allah, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Maka itu yaitu bahwasanya Rasulullah itu adalah orang yang berakhlak mulia. Maka dari sini di antara pelajaran yang dapat kita ambil adalah kalau di sana ada manusia yang paling patut atau paling pantas untuk kita ikuti, maka itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga memerintahkan untuk apa? Mendustakan siapa? Mendustakan Allah, mendustakan Rasul. Jangan pernah taat, jangan pernah ikuti orang-orang yang suka berdusta atau suka mendustakan kabar-kabar yang dalam Al-Quran maupun hadits dari Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang orang-orang. Nah, kenapa? Karena menyelisihinya. Dan di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyindir mereka, ya, wala tuti kulla halafin mahin. Jangan ikuti orang-orang yang gampang bersumpah, demi Allah kalau aku begini maka aku akan begini. Dan dia adalah orang yang suka berdusta, suka menyelisihi sumpahnya. Dan dari sini juga Allah menyindir atau ingin menjelaskan bahwasanya kalau manusia itu adalah orang yang suka menyelisihi sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala ketika sudah bersumpah, ketika Allah sudah berjanji, maka Allah tidak akan menyelisihi janjinya, tidak akan menyelisihi sumpahnya. Dan apa yang Allah telah sumpahkan itu pasti akan terjadi. Kemudian di dalam ayat yang ke-11 Allah Taala berfirman, hammazin masya'im binamim, juga jangan pernah ikuti orang yang suka mencela dan mengadu domba, ya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang misalkan di sana antum kenal ada dai, ya, ada dai, dia tidak menyibukkan diri dengan berdakwah, dia tidak menyibukkan diri dengan Al-Quran, dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak menyibukkan diri dengan misalkan apa, menjelaskan tentang kebaikan, juga menjelaskan tentang keburukan, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, menjelaskan tentang sunnah, menjelaskan tentang bid'ah. Tapi dia lebih fokus atau lebih banyak berbicara, isinya atau pembicaraan yang paling banyak dia lakukan adalah tentang mencela orang lain, mencela sesama muslim, atau mengadu domba antara satu muslim dengan yang lainnya. Maka orang-orang seperti ini tidak patut untuk kita ikuti. Kemudian di antara nama hari kiamat adalah Al-Haqqah, yang mana artinya adalah hari yang akan menampakkan kebenaran dan kebatilan. Di mana di dalam surat ini dijelaskan bagaimana kehancuran umat-umat sebelum kita yang kufur. Lalu pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengguncang bumi serta gunung. Yang mana ketika itu catatan amal dibagikan, ada yang mengambilnya dengan tangan kanan, ada yang mengambilnya dengan tangan kiri. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Ma'arij, ya. Di awal Allah Subhanahu wa taala berkata, ya, berfirman, sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi'. Banyak yang bertanya, ya, atau banyak seseorang bertanya tentang azab yang pasti akan jadi lil kafirina laisa lahu dafi, yang mana azab ini akan diterima oleh orang-orang kafir dan tidak ada satupun orang kafir yang dapat menolaknya, ya. Kemudian Allah menjawab tantangan dari orang-orang kafir yang meminta azab. Jadi karena orang-orang kafir ini mereka kalau memang benar apa, mereka bilang kalau seandainya memang Allah itu benar dengan janjinya, dengan perkataannya, coba mana turunin adab. Benar-benar Allah turunkan adab kepada mereka. Bahkan itu seperti yang terjadi kepada kaum Samud, yang mereka itu mendustakan apa yang dikabarkan oleh nabinya, nabi yang diutus kepadanya, yaitu Nabi Saleh. Kemudian juga disebutkan bahwasanya adab kalau sudah ingin Allah turunkan atau Allah turunkan, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, ya. Maka tidak ada yang dapat eh, ya, tidak ada yang dapat menolak adab yang akan datang. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah dari segala bentuk adab yang mana akan datang dari Allah yang maha tinggi, yang memiliki tempat-tempat yang memiliki tempat-tempat naik. Kemudian para malaikat dan roh kepadanya, atau para malaikat dan roh akan naik kepadanya dalam jarak yang jauh, yakni 50.000 tahun. Dikatakan bahwasanya jarak antara satu langit dengan langit lainnya atau ketebalan langit itu seperti 500 atau 1.000 tahun atau 5.000 tahun berjalan, pokoknya intinya jauh sekali.
Kemudian ya meskipun hadis yang meriwayatkan tentang jarak-jarak ini secara mendetail adalah hadis yang dhaif ya, tapi ada hadis yang menyebutkan meskipun riwayat dhaif yang menyebutkan tentang detail-detail berapa jarak antara langit dengan langit lainnya, kemudian berapa ketebalan langit seperti itu, yang kurang lebih sekitar 1000 atau 500 tahun perjalanan ya dalam setiap ketebalannya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat di mana para pendosa berharap bisa menggadaikan semua manusia demi demi keselamatannya. Maksudnya apa? Kalau bisa dia ingin korbankan seluruh manusia untuk dia menyelamatkan dirinya. Kemudian berikutnya kita masuk kepada surat Nuh, yang mana surat Nuh bercerita tentang kisah Nabi Nuh yang mendakwahkan tauhid selama 950 tahun. Dikatakan bahwasanya Nabi Nuh itu berdakwah selama 950 tahun, yang itu berarti usia Nabi Nuh lebih panjang daripada 950 tahun. Beliau siang dan malam selalu berdakwah, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Namun kaumnya justru meninggalkan. Beliau berdoa serta memberikan ampunan. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah tentang apa segolongan jin yang menyimak Al-Qur'an yang berisikan berbagai keajaiban ya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Datang kepada Rasulullah itu sekelompok jin yang kemudian jangan bertanya bagaimana jin ini datang, karena Allah memberikan apa, dalam situasi ini Allah menampakkan atau membuat Rasulullah diizinkan untuk dapat berbincang dengan jin tersebut ya, yang mana dikatakan jin ini masuk Islam ya, masuk Islam, dan mereka berdakwah juga ikut berdakwah kepada kaumnya. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Muzammil, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama bertemu dengan Jibril alaihissalam dan diberikan wahyu dan juga risalah. Kalau kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nubbi'a bi Iqra, yaitu diutus sebagai nabi dengan surat Iqra, yaitu surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian kemudian beliau diutus sebagai rasul dengan surat Al-Muzammil ya. Ketika itu ketika diturunkan surat tersebut atau ketika diturunkan wahyu juga risalah, maka beliau pun mendatangi Aisyah mendatangi Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, lalu minta supaya apa? Supaya beliau itu diselimut karena ketakutan. Ya. Nah, terus kemudian Allah panggil beliau dan Allah merintahkannya untuk salat setengah malam dan membaca Al-Quran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala akan perintah tersebut dengan perintah salat malam sesuai yang mudah bagi setiap orang. Jadi dulu sebelum Rasulullah SAW atau di awal-awal ketika Rasulullah berdakwah, salat malam itu perintahnya adalah setengah malam. Kalau misalnya malam itu dihitung dari ba'da maghrib, misalkan jam 6, dari 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Atau anggaplah subuh, misalkan subuh itu jam 4. Berarti selama 5 jam Allah itu di sana terdapat sholat yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atau tekankan kepada kaum muslimin ketika itu. Tapi kemudian Allah ringankan ya, sholat malam itu sesuai kemampuan masing-masing. Dan dari ini diketahui bahwasanya meskipun judulnya sholat malam itu adalah sunnah, namun sunnah daripada sholat malam adalah sunnah muakkadah, meskipun kita melakukannya hanya 1 rakaat saja. Kemudian berikutnya kemudian turun surat namanya Al-Muddathir, mana Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang rasul yang diperintahkan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ya, yang mengagungkan Rabbnya, yang kemudian menyucikan pakaiannya, itu menyucikan pakaiannya ya. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Nah, afwan, ini adalah bukan muzammil ya. Jadi ursilah, beliau diutus sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dengan surat Al-Muddathir, karena ayatnya berbunyi apa? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Bangunlah, kemudian peringatilah manusia. Ini adalah perintah untuk berdakwah pertama kali. Wa rabbaka fakabbir, kemudian agungkanlah Tuhanmu, wa thiyabaka fadhahir, dan bersihkanlah pakaianmu. Para ulama menjelaskan bahwasanya dimaksud dengan pakaian di sini adalah pertama pakaian zahir, yaitu pakaian kita, supaya menjauhkannya dari segala bentuk najis. Kemudian dimaksud dengan pakaian di sini adalah amal.
agar Rasulullah mengajak manusia untuk membersihkan amalannya dari segala bentuk kesyirikan, dan itu adalah inti daripada dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah juga para nabi-nabi sebelumnya. Kemudian juga warrujza fahjur. Di sini Allah memerintahkan Rasulullah untuk apa? Berdakwah, untuk meninggalkan berhala dan juga sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga bersumpah di dalam surat Al-Qiyamah dengan hari kiamat, di mana semua manusia akan bangkit dari kuburnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniup sangkakala untuk meniupkan sangkakala yang kedua. Barulah ketika itu seluruh manusia akan dibangkitkan dari kematiannya, juga dengan tiap jiwa yang mencela dirinya akibat dosa yang dilakukannya. Kemudian orang juga termasuk, maksudnya ada termasuk orang-orang yang kufur, orang-orang yang mendustakan Allah, orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, semua akan dibangkitkan oleh Allah, dan Allah akan menunjukkan kebesaran dan juga kebenarannya. Padahal Allah telah menciptakan mereka melalui air mani, lalu segumpal darah. Maksudnya apa? Sebenarnya mereka tidak patut untuk mengingkari atau mendustakan apa yang Allah kabarkan, karena Allah telah menciptakan dirinya dari apa? Setetes air mani. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Insan, di mana Allah mengingatkan manusia bahwa sebelum diciptakan kita itu bukan apa-apa. Jadi kalau kita pernah bicara tentang marhalatul hayatil insan atau tingkatan atau urutan kehidupan manusia, maka sebelum kita diciptakan atau sebelum adanya masa hidup di dalam rahim, ada yang namanya marhalatu al-adam, yaitu ketika kita itu bukan siapa-siapa. Kita belum, bahkan mungkin orang tua kita belum berjumpa, atau mungkin ratusan tahun yang lalu, ya, orang tua kita, kakek kita berjumpa, itu ada namanya marhalatu al-adam, di mana kita sudah ditentukan bahwasanya kita ini akan ada, kita ini akan dilahirkan, hanya saja belum waktunya. Seperti itu disebut dengan eh, marhalah, atau apa namanya, marhalah itu tingkatan ketiadaan, ya, ketiadaan ketika kita itu belum menjadi siapa-siapa. Yang mana kemudian Allah menciptakan dan memberikan pendengaran juga penglihatan, lalu memberi kebebasan kehendak untuk memilih jalan syukur ataupun kufur. Dan ini adalah faedah daripada perintah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan kepada hambanya itu apa? Eh, apa namanya? Tidak pernah memberikan kepada hambanya itu paksaan, ya. Wa'mur ahlaka bis salah, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah, ajaklah keluargamu untuk sholat. Kalau mereka tidak mau, ya sudah. Kalau kita mau, alhamdulillah, di sana ada konsekuensi dari ketaatan. Kalau kita tidak mau, juga ada konsekuensi dari ketidaktaatan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ketiga dalam surat Al-Insan, ya, Allah taala berfirman, wa inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah kasih manusia itu dua pilihan, jalan ahli syukur atau jalan orang-orang yang bersyukur, dan jalan orang-orang yang kufur. Terserah mau pilih mana. Kalau kita milih bersyukur ada konsekuensinya, kalau milih kufur ada konsekuensinya, sehingga tidak ada alasan lagi, oh kenapa kamu bermaksiat, kenapa kamu tidak bersyukur, ya takdir Allah. Enggak, keburukan yang kita manusia lakukan jangan pernah disandingkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ketika hal tersebut terjadi, Allah Subhanahu wa taala sudah menghendakinya, tapi Allah kan nggak ngasih tahu. Karena Allah kalau kasih tahu tidak adil buat kita. Allah tidak kasih tahu supaya kita itu bisa milih, ya. Supaya ketika di sana ada bisikan-bisikan untuk memilih jalan kekufuran, kita lebih memilih jalan orang-orang yang bersyukur. Ya, itu pilihan. Ya, tidak ada pertentangan antara takdir Allah dengan pilihan manusia, atau dengan perbuatan manusia yang dilakukan dengan pilihannya. Namun, apapun yang manusia pilih sejatinya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada ayat yang ke-30, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Kehendak kita tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana aliman hakima. Karena Allah itu Maha mengetahui dan Maha hikmah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang Ia kehendaki dalam rahmatnya, dan menyiapkan azab yang pedih bagi orang-orang yang zalim. Jangan pernah merasa terzalimi, karena Allah telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya, sehingga tidak mungkin Allah berbuat kezaliman. Sehingga kalau tidak mungkin kita itu bermaksiat, tidak mungkin kita bermaksiat kecuali atas pilihan kita sendiri. Tidak mungkin juga kita melakukan ketaatan kecuali dengan pilihan kita sendiri, ya. Karena kata-kata terpaksa ataupun tidak itu hanya pilihan kita. Misalkan dia bilang, ya kalau saya nggak sholat nanti marah orang tua, ya itu berarti tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya terpaksa,
atau dia tidak benar-benar terpaksa, karena sejatinya kalau dia mau sholat, dia tidak mau meninggalkan ibadah, dia tidak akan dimarah. Dan kalaupun dia tidak meninggalkan sholat, ya udah sekedar dimarah terus, kenapa gitu kan. Dan itu berarti semuanya atas pilihan dia lebih memilih untuk, karena apa, dia memilih tidak tidak dimarahin orang tuanya, sehingga dia sholat itu permulaan, meskipun itu adalah niat yang salah, tetap dia harus memperbaiki niatnya. Itu apa, untuk agar tidak sholat, tidak apa, agar dia itu sholat dan juga beribadah, tidak, dia tidak melakukannya kecuali adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena orang tuanya, bukan karena saudaranya, bukan karena teman-teman dan seterusnya. Kemudian juga di dalam surat Al-Mursalat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama para malaikat yang diutus dengan kebaikan. Yang mana juga malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang ketika Allah perintahkan sesuatu, mereka akan segera melakukannya. Ya. Juga malaikat yang menyebarkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Juga Allah bersumpah dengan malaikat yang membedakan mana yang hak dan yang batil. Allah juga bersumpah dengan malaikat yang menyampaikan pelajaran juga wahyu kepada para rasul. Dan juga Allah menyampaikan bahwa pada hari kiamat yang dijanjikan kepada manusia itu pasti akan datang, dan tidak akan meleset, tinggal menunggu waktunya. Dan sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya la ta'til qiyamah illa ala syirarin nas, tidak akan datang hari kiamat kecuali kepada manusia terburuk, ya, karena ketika kiamat itu datang, orang-orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kemudian ketika kiamat itu datang, merugilah orang-orang yang mendustakan. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mursalat mengulangnya berkali-kali, ya, selama sebanyak 10 kali, ya, wailu yauma idzin mukadzibin, ya, merugilah orang-orang yang mendustakan kabar yang telah Allah kabarkan. Kemudian berikutnya kita masuk kepada juz yang ke-30 dari surat An-Naba sampai An-Nas, yang ana berhusnudzon kepada antum sekalian 100% semuanya antum semua sudah hafal juz 30, ya, minimal yang surat-surat pendeknya kita baca berulang-ulang. Jadi kita harus tambah terus, ya, jangan sampai berkurang, hafalan itu ditambah, jangan dikurangin. Juz 30 berisikan 37 surat, semuanya makiyah kecuali Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. Semua surat-surat di sini masuk dalam kategori Qisarul Mufassal, Al-Qisar Al-Mufassal, yaitu surat-surat pendek yang terpotong-potong begitu. Dibahas dalam surat An-Naba sebagai berita yang besar. Juga dibahas sebagai dibahas juga kengerian yang terjadi pada hari tersebut, di mana matahari digulung dan dilempar dalam surat At-Takwir. Lalu langit terbelah dalam surat Al-Insyiqaq. Juga habis itu jadi berkeping-keping bagaimana dalam surat Al-Infitar. Kemudian bumi diguncangkan, yaitu pada surat Al-Zalzalah. Juga dibahas tentang berbagai nama hari kiamat seperti Al-Ghashiyah, yang artinya adalah meliputi semua manusia. Kemudian Al-Qari'ah, yang artinya adalah menggetarkan hati manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di dalam juz 30 ini banyak bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Yang mana ketika Allah Subhanahu, sebagai penjelasan para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan satu makhluk, berarti makhluk itu memiliki kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah Allah bersumpah dengan para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, mereka disebut dengan an-nazi'at. Juga Allah bersumpah dengan langit serta gugusan benda-benda langit, yaitu al-buruj, kemudian langit, kemudian juga Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang bercahaya, at-tariq. Kemudian Allah bersumpah dengan negeri Mekah, yaitu al-balad. Kemudian Allah bersumpah dengan matahari, asy-syams wasyamsi wadhuhaha. Kemudian juga bersumpah dengan buah tin, wattini wazzaitun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan apa? Kuda, dan juga suara napasnya saat berlari, wal 'adiyati dhabha. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan sebagian waktu, seperti waktu subuh yaitu al-fajr, kemudian juga waktu malam seperti wal lail, kemudian waktu duha, wadduha, juga wal asr, waktu asar. Bagi manusia, bahwa semuanya dilakukan, bahwasanya manusia eh, apa ya? Juga bahwasanya manusia itu merugi kecuali yang beriman dan beramal saleh, serta saling memberikan wasiat, memberikan nasihat di dalam kebaikan dan juga kesabaran. Semua Allah Subhanahu wa taala ini, pesan penting ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Asr.
Masih ada tema-tema lainnya, diantaranya adalah koreksi bagi Rasulullah yang bermuka masam kepada sahabatnya yang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan Rasulullah lebih memilih memalingkan mukanya ke arah pembesar-pembesar Quraisy kala di Makkah. Kemudian celaan juga terhadap orang-orang yang berbuat curang dalam timbangan, dalam surat Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, nah, juga bagi yang menimbun harta dan mencela manusia dengan perbuatan dan perkataan, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Dan juga bahwasanya mengumpulkan harta, menimbun harta adalah suatu kelalaian, ya. Alhaakum at-takatsur, ya, bahwasanya memperbanyak harta itu dapat melalaikan kita, ya, ini melalaikan kita dari akhirat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala bertasbih dengan nama Allah yang tinggi, ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian kelapangan bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan juga kemudahan yang datang setelah kesulitan. Alam nashrah laka sadrak. Kemudian wahyu pertama yang turun dalam Al-Quran dan juga perintah membaca, itu semuanya terdapat dalam surat Iqra atau surat Al-Alaq yang ada di dalam juz 30. Kemudian juga diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar dalam surat Al-Qadar. Kemudian juga terpecah belahnya ahlu kitab, serta setelah datangnya bukti berupa Rasul dan juga kitab suci dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian pembahasan lainnya adalah kisah Raja Abrahah dengan tentara gajahnya yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dalam surat Al-Fil, yang mana di antara tujuannya adalah untuk kemaslahatan kaum Quraisy berupa keamanan dalam rehlah musim dingin ke Yaman, dan juga musim panas ke Syam, yaitu surat Al-Quraisy. Kemudian berikutnya adalah ciri-ciri orang yang mendustakan hari kiamat adalah meninggalkan anak yatim, tidak mendorong untuk memberi makan orang miskin, lalu melakukan lalu lebih banyak lalai daripada ketaatannya juga. Kalaupun taat, mereka dalam keadaan riya, ya. Kemudian juga mereka selalu menghalangi orang-orang yang mau berderma, orang-orang yang mau memberi. Kemudian juga disebutkan tentang telaga Al-Kautsar bagi Rasulullah dan juga umat. Ada mengatakan bukan telaga tapi sungai, yang mana sungai Al-Kautsar ini untuk diberikan kepada Rasulullah, ya. Kemudian telaganya ini, kemudian airnya ini, air yang mengalir di sini berkumpul di telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang tidak akan ada yang meminum dari telaga atau dari air sungai ini kecuali Rasulullah dan juga umatnya yang beriman. Orang-orang munafikin tidak akan minum dari air sungai ini. Juga orang-orang yang mengingkari perintah Allah dan juga Rasul yang melakukan kebid'ahan dan seterusnya juga termasuk orang-orang yang dihalangi untuk minum dari telaganya Rasulullah SAW. Kemudian juga bagaimana Allah berlepas diri dari orang-orang kafirin, ya, orang-orang yang kufar. Kemudian juga tentang pertolongan Allah dan juga kemenangannya. Kemudian celakanya Abu Lahab dan juga istrinya yang selalu mengganggu Nabi serta menghalangi dakwah Islam, yaitu selalu menghalangi dakwahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surat Al-Ikhlas dan juga Muawwidzatain, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang mana juz 30 juga Al-Qur'an ditutup dengan 3 surat yang mulia ini. Surat Al-Ikhlas yang menandingi sepertiga Al-Qur'an. Ya, maksud daripada menandingi sepertiga Al-Quran itu bukan berarti kalau kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, udah sepertiga. Kita baca 3 kali, wah hatam Quran, tidak. Tapi maksudnya apa? Pembahasan yang dibahas di dalam surat Al-Ikhlas ini mencakup sepertiga dari pembahasan Al-Quran. Pembahasan Al-Quran imma tentang imma tauhid, imma tentang syariat, imma tentang kabar, ya. Yang mana surat Al-Ikhlas ini mencakup tentang sepertiga yang pertama. Jadi ingat, pembahasan di dalam Al-Quran itu 3. Pertama tentang tauhid, ya, tentang akidah, tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua itu tentang syariat, ya, tentang syariat. Kemudian yang ketiga pembahasannya tentang kabar, baik itu kabar di masa lalu maupun kabar tentang yang akan terjadi di masa depan. Dan surat Al-Ikhlas itu membahas sepertiganya, yaitu tentang tauhid. Kita lihat coba, qul huwallahu ahad, ya, katakanlah bahwasanya Allah adalah zat yang maha maha esa. Allahus samad. Kemudian Allah lah tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, Allah tidak dilahirkan juga tidak melahirkan, ya. Allah tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Lam walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang menyerupai atau sepantar atau selevel dengan Allah Subhanahu wa taala satu pun, ya.
Kemudian, atau juga ada yang mengatakan bahwasanya keutamaan surat ini seperti keutamaan sepertiga daripada Al-Quran. Kemudian yang mana Allah, ya tadi sudah kita sebutkan, menyebutkan tentang keesaannya, juga bahwasanya Allah tempat bergantung dan seterusnya. Kemudian surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas disebut sebagai Al-Mu'awwidhatain karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlindung kepada Allah dari siapapun dengan membaca kedua surat ini, yang mana surat ini berisikan apa? Permintaan perlindungan dari Allah, Rob waktu subuh, Rob manusia dan seterusnya. Rasulullah meminta perlindungan dari apa? Keburukan ciptaannya. Kalau dari malam, berlindung apa? Dari tukang-tukang sihir yang meniupkan buhul, kejahatan pendengki dan seterusnya. Dan juga bisikan syaitan ke dalam dada, juga dari jin, yang mana syaitan ini dari golongan jin maupun manusia. Yang mana kalau kita baca zikir pagi dan petang, maka dari surat Al-Ikhlas sampai dengan Muawwidzatain ini tidak pernah lupa untuk kita baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati والناس. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Ya, alhamdulillah, kita sejujurnya saya juga tidak menyangka bisa menjalani ini semua, dan ini semuanya adalah nikmat serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita semuanya untuk mengkaji tafsir daripada Al-Qur'an secara ijmali atau secara mengglobal, khususnya di bulan Ramadan ini. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana banyak membaca Al-Qur'an itu sudah mendapatkan pahala. Terlebih jika dia berusaha untuk memahami tafsirnya, mentadabburinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu untuk utamanya adalah untuk ditadabburi, untuk dipahami isinya, untuk diamalkan isinya, tidak hanya sekedar membaca. Kalau dia cuma tahu membaca, cuma tahu menghafal tapi tidak paham isinya, itu menjadi tidak bermanfaat untuk dirinya. Meskipun apa yang dia lakukan pasti mendapatkan pahala dari Allah dan juga kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Kemudian kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini bukanlah Ramadan terakhir kita, namun insya Allah berikan kita kesempatan Ramadan berikutnya untuk menyempurnakan yang kurang-kurangnya di Ramadan ini, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah antum semuanya, ya. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Ya, semoga Allah menerima semua amal saleh kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan baik di bulan ini maupun di tahun ini maupun tahun-tahun sebelumnya juga yang berikut-berikutnya. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan selama sebulan ini, dan ini merupakan uh, kesempatan yang sangat mahal khususnya buat saya pribadi, dan kepada teman-teman yang sudah kasih kesempatan kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan juga teman-teman yang sudah hadir baik itu di Pulau Jawa maupun di luar Jawa, kami ucapkan barakallahu fikum jazakumullahu khair. Semoga ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang kita kaji bersama menjadi bermanfaat untuk kita semuanya, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami kembalikan kepada MC yang bertugas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek Afwan, MC-nya ada. Mas Wendy tadi ya tugasnya. Tapi ini sepertinya Mas Wendy sedang berhalangan. Ini Mas siapa biasanya yang jadi MC, ada Mufid, ada siapa lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Alhamdulillah, Mas Arif jazakallah ya. khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ada yang take over ya. Betul, betul, silakan. Syukron jazakallah khair pada Ustadz Haris yang
telah menyampaikan materi. Masya Allah ya, dari awal juz pertama sampai juz yang ke-30 ini telah kita lalui bersama-sama tafsir ijmali dari Al-Quran. Semoga yang telah beliau sampaikan dari awal sampai akhir Ramadan ini kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat mengambil ilmunya, dan mungkin nanti teman-teman apabila ingin mempelajari tafsir Al-Quran lebih dalam, nanti bisa belajar lebih dalam lagi gitu. Karena ini tafsir secara globalnya. Dan semoga di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan ampunannya dan juga masih dipertemukan di bulan Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Dan kami selaku panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan kajian tadabbur secara virtual ini masih terdapat kendala dan kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf dan saya ucapkan jazakallah khair sekali lagi kepada Ustadz Harif yang Masya Allah telah membersamai kita selama 1 bulan ini di pagi. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin cukup itu saja. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. Kita tutup ya teman-teman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tapi tak nasib